Selamat siang ya. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar sehat? Yang nggak masuk siapa? Oke, nanti Bapak lihat di buku jurnal kalian ya. Nah, pembelajaran sebelumnya Bapak sudah terangkan SPLDP model atau metode eliminasi, substitusi, gabungan eliminasi, substitusi, dan grafik ya. Grafik sudah ya. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan soal penawaran atau soal cerita tentang SPLDP. Nah, kalau zaman dulu disebut soal cerita, tapi sekarang penawaran ya. Penawaran. SPLDP. Artinya kalau semua sih matematika, walaupun bukan soal cerita, dibutuhkan penawaran ya. Nah, tapi di dalam soal cerita itu yang cerita yang panjang-panjang, namanya soal cerita ya. Literasi yang kamu setiap hari ada literasi, ada numerasi. Nah, kalau literasi kan namanya dia masih dalam bentuk kalimat yang panjang-panjang. Tapi datang matematika menyingkat cara penulisannya. Nah, di dalam literasi itu anak-anak, nanti kalau soal SPLDP, kalau kamu lihat soal yang ada dua jenis benda yang berbeda, apapun. Artinya bisa penggalian dengan buku dengan rambutan, bakso dengan ini. Nah, berarti itu kamu ingat adalah soal SPLDP. Itu dulu yang ingat yang pertama. Sudah? Lalu setelah kamu lihat, oh I see, oh saya mengerti ini soal SPLDP. Lalu kamu misalkan jenis benda pertama X, yang lain benda yang lain Y, selalu seperti itu. Paham ya? Kalau kamu nanti udah paham, nggak perlu kamu tulis misalkan gitu. Kamu udah paham langsung, oh ini sekian X tambah sekian Y pasti tetap seperti itu. Ya, Bapak tulis dulu soalnya. Seorang anak membeli 3 penggaris dan 2 penghapus harganya Rp42.000. Harganya penulisan rupiah gitu ya, Rp42.002 cara bacanya. Siapa tahu nanti kamu jadi accounting atau apa lagi, SMK atau SMA, kamu ketemu dengan akuntansi. Apalagi SMK, kamu bertahu dengan akuntansi. Ya, kalau kamu mengambil akuntansi, ya. Dari sama dengan sedangkan harga sebuah penggaris sama dengan harga 4 penghapus. Titik. Pertanyaannya, tentukanlah harga 1 penggaris dan 4 penghapus. Nah, ini adalah soal-soal literasi. Yang literasi itu kan bacaannya panjang-panjang gitu ya, ya. Nah, lalu kalau kita masukin ke numerasinya atau matematikanya, dia jadi pendek gitu loh.
Ya, coba perhatikan ya teman-teman. Tadi Bapak bilang kan kalau masuk soal-soal penalaran, konsen dengarinnya, kamu lihat misalkan jenis benda pertama X, benda yang satunya lagi Y. Sekarang kita amati. Seorang anak membeli 3 penggaris. Jadi ada 2 benda, yaitu penggaris dengan penghapus. Nah, tadi Bapak bilang nanti kamu kalau udah makin terampil, nggak perlu kamu tuliskan misalkan ini udah ada di dalam benak kita, udah tersirat, nggak perlu kita sorot lagi. Ya, misalkan benda pertama itu penggaris X, tapi nggak selalu X teman-teman, boleh A, yang lain B gitu. Ya, jangan terfokus sama X. Boleh nggak Pak penggaris saya pakai variabel C? Boleh. Penghapus B? Boleh. Tapi biasanya matematika dia selalu pakai X atau Y dan Y gitu ya. Lalu penghapus jangan X lagi dong. Berarti penggaris dan penghapus kalau kita bikin X berarti jenisnya sama ya kan? Kan beda nih penggaris dengan penghapus, bikinlah variabel atau hurufnya beda gitu loh. Oke Pak, saya sudah mengerti. Misalnya nanti Ibu membeli 3 kg duku dan 4 ikat rambutan seharga sekian. Bikinlah dukunya X, rambutannya Y gitu loh, nah. Paham? Pak, oke, saya udah mulai paham nih sampai pemisalan. Selanjutnya apa? Kita cek ulang lagi kalimatnya. Seorang anak ini abaikan saja, namanya literasi kan. Mulai dari sini 3 penggaris berarti 3X, kan penggaris kita misalkan dengan X kan? Ya. Dan itu di matematika pakai tanda plus. Diingat, 2 penghapus Y, harganya RP-nya kita abaikan dulu ya, biar nanti sama 0,02, langsung aja 42.000, paham nggak? Seperti ini saya pikir. Nanti di jawaban akhir baru kita pakai RP sama 0,02, sama atau itu. Ini kan nggak berpengaruh kan? Hanya penulisan di matematika atau di bank aja, perbankan. Bisa diingat ya? Oke. Ini kan jadi praktis ya matematika ya, Pak udah panjang bla sampai sini. Dia hanya segini. Lalu sedangkan harga sebuah penggaris, sebuah itu 1 kan? Berarti kan kalau koefisien 1 tidak tersurat ya, tapi tersirat. Berarti seperti ini persamaan keduanya. Sedangkan harga sebuah penggaris sama dengan, dia nggak pakai dan, sama dengan harga 4 penghapus. 4 penghapusnya selesai kita sampai sini. Berarti yang ditanya, tentukan harga 1 penggaris dan 4 penghapus. Berarti penggaris X dan pakai tanda plus ya, 4Y nya berapa sih? Paham sampai sini? Bisa diikuti pelan-pelan? Bisa. Nah gitu nah. Nah marilah kita bermain SPLDP. Kalau ini kan soalnya seperti ini. Saya tulis dulu ya. 3X tambah 2Y sama dengan Rp42.000 dan X sama dengan 4Y. Harga sebuah penggaris sama dengan 4 penghapus. Kalau kamu udah terbiasa nanti seperti ini, kamu udah paham gitu. Oh ini saya bisa nih, nggak ngeliat soal lagi. Tadi kan penggaris X, penghapus ini. Harga sebuah penggaris sama dengan harga 42 penghapusan. Oke, kan model SPLDP itu tidak selalu sama semua kan. Sekian X tambah sekian Y sama dengan sekian. Lalu persamaan kedua, sekian X kurang sekian Y sama dengan sekian. Ini sudah seperti ini. Bapak mau ajak kamu berpikir, metode apa yang paling cepat ke sini? Ini udah ada yang ini loh. Good. Nah gitu loh. Jadi kamu udah memotong atau memangkas sekian baris gitu loh. Jadi substitusi lah ini ke sini gitu kan? Iya dong. Ini kan udah sederhana. Substitusi apa singkat X sama dengan 4Y pada persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 42.000. Kalau kamu udah jeli ngelihat persoalan, saya nggak akan terfokus kok dengan metode eliminasi. Iya dong, karena persamaannya nanti tergantung si pembuat soal. Seperti ini lah buat soal ini. Betul, soal ini saya angkat.
Oh, saya nggak perlu eliminasi nih, nanti lama saya gitu. Karena udah X sama dengan ini, langsung aja substitusi. Gitu. Bisa diikuti sampai sini. Nah, berarti nilai X-nya kan 4Y kan teman-teman kan? Berarti 3 dikali X-nya tukar dong dengan 4Y. Paham sampai situ? Tambah 2Y sama dengan 42.000. Paham sampai sini nggak? Masih paham ya? Nah, lalu ini diapain? Kali 3 kali 4 12, jangan lupa menulis Y-nya. Tambah 2Y sama dengan 42.000. Ini sejenis dong. Berarti yang kita tambahkan koefisiennya atau angka depannya saja. Berapa? 14Y sama dengan 42.000. Y sama dengan ngomong. Y-nya sama dengan 3 ya? Bentar. 12, oh ya, 3.000 rupiah. Udah ketahuan kan? Y tadi kita misalkan apa nah? Oh, harga satu penghapusnya itu 3.000 rupiah. Gitu. Sekarang kita lihat pertanyaannya. X tambah 4Y, X-nya belum ketemu dong. Belum kan? Masih harga penghapus yang udah ketemu kan, sebuah penghapus 3.000. Kita cari dulu harga sebuah penggarisnya. Ingat, ini boleh kamu substitusikan ke sini atau ke sini persamaan orisinilnya. Ke sini aja Pak, iya dong. Lebih gampang kan? Maka tulis X sama dengan 4Y. X sama dengan 4 dikali 3.000. Maka X sama dengan 12.000 rupiah. Berarti harga satu penggarisan 12.000 rupiah. Harga sebuah penghapus 3.000 rupiah. Pak, ini selalu saya buktikan ya. Nah, kesini sama nggak? Kalau kesini saya substitusikan, X-nya tetap 12.000. Kita buktikan. Supaya kamu makin yakin ya. 3X tambah 2Y sama dengan 42.000. 3X, karena yang ketemu masih Y-nya kan? Tambah 2 dikali Y-nya tukar 3.000 sama dengan 42.000. Ini tetap dong, karena belum ada yang mau kita sederhanakan di situ kan? Yang ini kamu kalikan berapa? 6.000, betul? 42.000. 3X sama dengan ini pindahkan ke ruas kanan karena sama-sama angka. 42.000 dikurang 6.000. Nah, 3X sama dengan ini 36.000 ya? Benar nggak sih? Coba dicek. X sama dengan 36.000 dibagi X sama dengan 12 ya? Sama tuh. Itu loh nak. Jadi jangan pernah ragu, mau kamu substitusikan, kamu gantikan ke persamaan satu atau kedua, bebas aja, jawabannya sama. Cuman biasanya pasar ngambil yang praktisnya aja. Kalau saya pakai ke sini tadi saya substitusikan, agak lama kan pengajaran saya kan. Tapi kalau kita jeli udah paham, saya biarin. Nah, 3 baris dia dapat. Ini berapa baris gitu loh. Jadi mainkan nalarmu, mainkan logikamu. Itu matematika. Tidak selalu seperti catatan yang Bapak kasih, tapi ilmunya udah Bapak keluarkan melalui ucapan Bapak, gitu loh. Makanya belajar matematika sempat meleng sedikit, akan bingung, ya akan terfokus dengan cara gurunya itu. Kalau Bapak udah bilang, anak-anak nggak selalu tergantung disubstitusikan bersama ini, cari yang praktisnya, gitu. Oke, udah dapat harga sebuah penggaris, dapat sebuah penghapus. Sekarang yang ditanya, berapa sih harga sebuah penggaris dengan 4 buah penghapus kan? Nah, kita tulis yang ditanya X tambah 4Y. X-nya berapa nih? 12.000. Nah, di sini mulai jawaban akhirnya aja nak, buang aja nanti dah buat tulis di akhir-akhirnya. Soalnya ini butuh waktu kan tulisnya kan? Itu mainkan sikap kamu untuk hal kamu positif supaya kamu cepat, ya monggo, nggak masalah. Di perjalanan misalnya soal essay nanti saya keluarkan, misalnya ulangan harian, kamu nggak nulis rupiahnya baris demi baris, Bapak maklum gitu. Mungkin dia mengejar waktu supaya nggak kehabisan waktu.
tambah 4 dikali Y-nya berapa? Rp3.000. Ini tadi saya bilang, nak boleh di akhir kamu tulis rupiah pakai koma 2 ya. Rp 12.000 tambah 4 kali 3 12.000 rupiah. Makanya sama dengan Rp 24.000 rupiah. Inilah harga, maka harga sebuah tadi apa penggaris? Sebuah penggaris maka harga sebuah penggaris dan 4 penghapus ya, dan 4 penghapus. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. 24.000. Selalu seperti itu. Ya. Jadi mohon dipahami. Nah, matematika juga kan Bapak udah memberikan pengantar melalui kalimat ya. Terus bikin satu contoh. Sebenarnya kalau matematika itu yang perlu mau dengarkan itu pada saat gurunya menjelaskan. Harus penuh konsentrasi. Supaya konsepnya kamu ingat. Tadi kan pas ada bilang, nah kalau ada soal dua jenis benda yang berbeda dengan harga yang berbeda-beda, berarti itu SPLDP. Langkah pertamanya saya misalkan jenis benda pertama X, jenis benda kedua Y, boleh pakai huruf lain. Terjemahkan kalimat itu menjadi SPLDP. Selesaikan. Dapat jawaban. Itu konsep itu aja yang kamu pegang. Selesai urusanmu soal itu. Itu loh nah. Ya, namun nanti ya kalau nanti kan namanya soal cerdas selalu diubah-ubah ya di matematika kan. Tapi konsepnya udah kamu kuasai. Itu loh nah maksud saya. Nanti kamu lihat soal ini termasuk soal apa ya? SPLDP dong. Nah, misalnya harga semangkok bakso dengan dua semangkok apa rupiah. Sedangkan Andi membeli sekian mangkok bakso dan sekian mangkok siomay harganya sekian. Berapakah yang dibayar Andi jika dia pesan sekian mangkok bakso dan sekian mangkok siomay? Pasti kamu kepala. Begitu. Diingat ya konsepnya dulu, dipahami. Belajar matematika itu konsepnya itu yang kamu kuasai. Tidak ada hafalan di sini. Tidak ada hafalan di sini. Saya sampai bangkot juga nggak akan mau saya menghafal ini. Tapi konsepnya aku udah ketemu. Itu aja. Ya, nanti Bapak nggak langsung kamu paksain paham. Tapi ya silahkan dipahami lagi. Nah, jadi nanti kalaupun ada pertanyaan lagi, yang penting ini kamu catat dulu ya. Ya. Silakan dicatat. Oke.